Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Pagi ini sebelum kita bicara banyak, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk semua saudara-saudari kita yang terdampak banjir bandang di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli, untuk setiap keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan rumah, harta benda, bahkan kehilangan rasa aman. Hati kami bersama kalian. Kami tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus air mata itu. Tapi pagi ini, melalui renungan singkat ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan sambil membawa pertanyaan besar yang sering muncul ketika bencana terjadi. Kalau Tuhan baik, mengapa Ia mengizinkan bencana alam? Ini bukan pertanyaan orang tidak beriman. Ini pertanyaan jujur, pertanyaan dari hati yang sedang luka, dari jiwa yang sedang berduka. Pagi ini kita tidak akan mencari jawaban murahan. Kita tidak akan berkata seolah-olah kita ngerti semua rencana Tuhan, tapi kita akan melihat apa kata Alkitab. Bagaimana firman Tuhan menuntun kita memandang bencana dengan mata yang beriman, bukan hanya dengan kacamata ketakutan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita hening sejenak. Kalau memungkinkan, tundukkan kepala, tarik nafas perlahan, dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang berat. Kami mengingat secara khusus para korban banjir bandang di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli. Engkau melihat setiap air mata, Engkau tahu setiap nama, Engkau mengenal setiap keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, di tengah berita-berita bencana, kadang hati kami bertanya, kenapa ini terjadi? Mengapa Engkau izinkan semua ini? Kami tidak mau berpura-pura kuat, Tuhan. Kami datang apa adanya, dengan air mata, dengan kebingungan, dengan pertanyaan yang belum terjawab. Lewat firman-Mu, ajar kami melihat bencana ini dari sudut pandang yang Kau kehendaki, bukan agar kami menjadi sok tahu, tetapi agar kami tetap berpegang pada Engkau di tengah dunia yang bergoncang. Sucikan hati dan pikiran kami, tenangkan jiwa kami, dan bawa kami masuk lebih dalam ke dalam pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang menolong kita memandang bencana dengan kacamata iman. Mazmur 46 ayat 2-3. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, Mazmur 46 tidak berkata bahwa dunia ini selalu stabil, aman, dan tenang. Justru sebaliknya, Mazmur 46 mengakui bumi berubah, gunung-gunung goncang. Gambarannya seperti bencana alam, bumi bergerak, gunung-gunung bergoncang, air laut ribut dan bergelora. Alkitab sama sekali tidak menutupi kenyataan bahwa dunia ini bisa bergoncang. Kita hidup di planet yang secara fisik memiliki dinamika. Lempeng bumi bergerak, curah hujan bisa ekstrim, gunung bisa meletus, sungai bisa meluap. Iman Kristen, bukan iman yang menutup mata. Terhadap semua itu, iman Kristen mengakui
bencana alam itu nyata, penderitaan itu nyata, kehilangan itu nyata. Namun, di tengah kejujuran itu, Mazmur 46 juga membuka dengan satu pernyataan indah. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya, Tuhan tidak janji dunia ini akan bebas dari bencana, tapi Tuhan janji dirinya sebagai tempat berlari di tengah bencana. Roma 8:22 berkata, "Sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Ini gambaran yang kuat. Seluruh ciptaan, termasuk alam, sedang mengeluh, seperti seorang ibu yang kesakitan, menjelang melahirkan. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak, tetapi seluruh ciptaan ikut terdampak. Dunia ini tidak lagi dalam kondisi sempurna. Kita melihat perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, bencana alam yang kadang datang tiba-tiba, kerapuhan sistem alam di sekitar kita. Itu semua adalah bagian dari keluhan alam semesta yang menantikan pemulihan. Pada akhirnya, jadi ketika bencana alam terjadi, bukan berarti Tuhan tiba-tiba berubah jahat, tetapi kita sedang melihat konsekuensi dari dunia yang telah jatuh, dunia yang belum dipulihkan sepenuhnya. Namun, di tengah keluhan dunia itu, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam dan melalui situasi yang kita sebut bencana. Kadang ketika bencana alam terjadi, ada orang yang gampang sekali bilang itu hukuman Tuhan. Hati-hati, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memang bisa menghukum dan mendisiplin, tetapi tidak setiap bencana boleh kita labeli sebagai hukuman langsung untuk daerah tertentu. Terlalu berbahaya kalau kita berkata seolah-olah kita tahu persis isi hati Tuhan. Di balik setiap peristiwa, yang jelas dari Alkitab adalah Tuhan adalah adil, tapi juga penuh belas kasihan. Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak berkenan dengan kejahatan dan kekerasan, tetapi Ia juga menangis atas penderitaan manusia. Lebih baik kita merespon bencana dan bukan dengan menghakimi, tetapi dengan berdoa, menolong, menguatkan, mendoakan pertobatan, termasuk bagi diri kita sendiri. Daripada berkata, "Pantes, Tuhan hukum," lebih baik kita berkata, "Tuhan, kasihanilah kami semua, ajar kami hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu." Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di tengah bencana seperti banjir bandang, yang sering tidak terlihat di berita adalah malam-malam panjang tanpa tidur, tangisan yang tidak masuk kamera, ketakutan anak-anak, orang tua yang duduk lemas, di antara sisa rumah yang hanyut. Tapi justru di sanalah firman Tuhan berkata, Tuhan dekat, Tuhan dekat. Bukan hanya di bangku gereja, bukan hanya di ruang ibadah, tapi juga di tepi sungai yang meluap, tenda pengungsian yang sempit, rumah yang penuh lumpur, hati yang berkata, aku tidak sanggup lagi. Kadang kehadiran Tuhan tidak datang dalam suara besar, tapi dalam pelukan sesama, bantuan yang datang tepat waktu, doa sederhana yang dilantunkan dengan air mata, kekuatan aneh yang membuat korban berkata, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku masih bisa berdiri hari ini. Tuhan tidak selalu menjawab mengapa secara intelektual, tapi Dia hadir di tengah penderitaan. Salib menjadi bukti Tuhan turut menderita. Di dalam dunia yang menderita, ketika bencana terjadi, ada dua bahaya sikap hanya menghakimi, hanya menonton,
dan masa bodoh. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk ketika bencana terjadi, ada dua bahaya sikap, hanya menghakimi, hanya menonton, dan masa bodoh. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk seitu, berdoa, mendoakan korban yang kehilangan, keluarga yang sedang berduka, petugas, dan relawan yang menolong, pemerintah, gereja, komunitas yang terlibat dalam penanganan. 2. Berempati, tidak menertawakan, tidak menambah luka dengan komentar tajam, tetapi menyatakan simpati dengan tulus, tiksa. Memberi kalau mampu, sekecil apapun, pakaian, makanan, dana, tenaga, waktu. Tuhan bisa memakai uluran kecil kita menjadi penghiburan besar bagi orang lain. 4. Mengoreksi diri sendiri. Bencana juga bisa menjadi momen refleksi rohani. Kalau hari ini tugasku selesai di dunia, apakah aku sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Bukan supaya kita hidup ketakutan, tapi supaya kita tidak sia-siakan waktu yang ada. Sahabat pelita hati, mungkin kamu sendiri ada di wilayah yang rawan banjir atau punya keluarga di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli. Mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, pagi ini kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dunia yang sedang bergoncang. Secara khusus, Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak banjir bandang di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli. Engkau melihat setiap rumah yang hanyut, setiap foto keluarga yang hilang, setiap pakaian, setiap buku, setiap kenangan yang lenyap dalam sekejap. Engkau melihat setiap keluarga yang duduk di pengungsian dengan hati yang campur aduk, takut, sedih, lelah, dan mungkin bertanya, kenapa ini terjadi, Tuhan? Tuhan, peluk mereka dengan pelukan kasih-Mu. Hadirlah di tengah mereka sebagai penghibur dan penolong. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menghibur. Lebih dari sekadar kata-kata manusia, kami berdoa. Untuk anak-anak yang ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, lindungi hati kecil mereka, jaga jiwa mereka, bangkitkan orang-orang yang bisa mengasihi dan merangkul mereka. Kami berdoa untuk para relawan, petugas, hamba-hamba Tuhan, dan semua yang terjun langsung membantu. Kuatkan tubuh mereka, berikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, dan isi hati mereka dengan belas kasihan yang daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang mendengar renungan ini. Jika Engkau gerakkan kami untuk memberi, menolong, mendoakan, ajarlah kami taat. Dan untuk setiap hati yang pagi ini masih bertanya, kenapa bencana terjadi? Kami mohon Tuhan, jangan biarkan pertanyaan itu membawa kami menjauh dari-Mu, tetapi pakailah itu untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap berdaulat, Engkau tetap baik, bahkan ketika kami tidak mengerti. Kami serahkan Sumatera Utara, Tapanuli, dan semua wilayah yang terdampak ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi Indonesia, lindungi keluarga kami, lindungi kami dalam perjalanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah, dunia bisa bergoncang, tapi Tuhan tidak pernah tergeser. Kalau renungan ini menyentuh dan menguatkan hatimu, tekan like video ini, subscribe channel Pelita Hati, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan renungan pagi setiap hari, dan tuliskan di kolom komentar, Tuhan, di tengah bencana dan ketidakpastian, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang takut melihat bencana yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati, melindungi kamu dan keluargamu hari ini dan selamanya. Shalom.